apakah ini cuma DP1 aja gitu ya. Basically berarti ini pada mulai tesisnya di semester depan ini ya. Iya Bu. Semester ini ya, berarti ya terdaftarnya KRS-nya sebagai Oh, tesisnya iya, ya. Oke. iya Bu Semin. Baik, jadi kita akan mulai di semester depan ini untuk bimbingan tesisnya. Nah, ini semua bimbingan satu atau ada yang bimbingan dua juga? Bimbingan satu sih Bu. Satu semua ya? Yang di Nggak ada grup yang itu dua ya? bimbingan satu semua. Iya. Oke, ya. Baik, berarti kalau saya basically sebenarnya boleh semua mulai aja dulu ya, mencari mungkin juga seharusnya dari mata kuliah sebelumnya ya mungkin sudah ada yang punya sudah menetapkan fokus penelitiannya, topik penelitiannya di mana, monggo bisa dilanjutkan ya. Tapi untuk judul pertama yang saya minta adalah mungkin ya untuk pengajuan judul tesisnya, perhatikan ada dua hal ya. Saya akan selalu bertanya pada saat kita mau mulai penulisan penelitian itu gitu ya. Yang pertama cari empirical gap-nya gitu ya. Bahwa memang topik ini memang relevan untuk diangkat. Itu yang pertama, empirical gap. Fokus pada itu. Jadi mungkin ada fenomena-fenomena yang menarik di praktik gitu ya, atau di lapangan yang membuat topik ini menarik untuk diangkat gitu. Jadi atau mungkin ada fenomena-fenomena yang misalnya kalau kita bicara laporan keuangan itu kan harusnya apa namanya berintegrasi ya dengan baik gitu ya. Integritasnya harus bagus, integritas laporan keuangannya. Tapi ternyata kondisi di lapangan yang terjadi kok banyak data financial statement fraud. Nah, itu kan fenomena gitu. Jadi hal-hal yang kemudian kalau saya mau ngangkat misalnya financial statement fraud itu menjadi menarik untuk diangkat. Nah, ini yang kita sebut sebagai empirical gap. Itu yang pertama dicari. Bisa data-data, bisa juga misalnya karena ada peraturan-peraturan yang baru, ada regulasi baru, sehingga itu menarik untuk Anda angkat. Karena kalau topik itu kan ujung-ujungnya sepertinya ya gitu-gitu aja gitu ya. Tapi kalau ada fenomena yang menarik, itu menjadi relevan untuk kita angkat. Gitu. Menarik untuk kita angkat. Itu pertama coba dicari ya nanti pada saat pengajuan judul. Nah, yang kedua itu research gap. Ya, research gap-nya coba dicek lagi topik penelitian yang ada fenomena dan menarik untuk Anda ini. Kemudian apa dicari penelitian terdahulunya seperti apa ya. Anda bisa pakai misal Voice Viewers ya untuk melihat sudah seberapa padat gitu ya penelitian terkait dengan topik ini misalnya gitu ya. Atau juga Anda lihat dari penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan topik udah bicara tentang apa sih gitu. Nah, Anda cari gapnya yang masih kosong, masih celah untuk dibahas itu apa. Kalau di S1 kan research gap itu biasanya gini, apa penelitian-penelitian terdahulu sudah banyak dilakukan, tapi hasilnya masih inkonsisten. Itu kan research gap. Tapi kan levelnya S1, memang mereka replikasi penelitian terdahulu. Ya, nah kalau level S2 ya kita ini dikit lah. Kita mengacu kepada oh menurut pemahaman peneliti topik ini masih apa terkait dengan spesifik yang akan Anda lihat misalnya itu masih jarang yang ngambil misalnya. Ya kita naikin levelnya sedikit. Kalau dibanding anak S1 yang memang sifatnya replikasi gitu. Ya. Nah, kebaruan. Jadi kita akan lihat kebaruannya di mana. State of the art-nya apa gitu. Itu coba sambil dicarikan. Jadi nanti pada saat Anda mengangkat satu judul, itu benar-benar empirical gap-nya dapat, research gap-nya dapat. Ya, relevansinya dan importance-nya dapat gitu ya. Dan kemudian kebaruan penelitian ini dibanding penelitian sebelumnya pun dapat. Gitu. Nah, kalau udah dapat gitu tuh pasti nanti Anda apa presentasinya aja gitu kan topik penelitiannya tuh akan sangat pede lah gitu ya. Ini loh kebaruan saya. Ini kenapa saya gitu.
Jadi saya tuh apa namanya nggak nyaranin langsung judulnya apa gitu. Topiknya aja dulu dilihat. Oh saya misalnya kalau saya gitu ya, saya financial statement fraud. Ini saya ya auditing. Saya fokus lagi ke financial statement fraud. Jadi yang saya apa elaborasi ya di sana. Apa yang menarik dari financial statement fraud ya, ya untuk diteliti lebih lanjut ya gitu. Jadi nah kemudian itu akan diikuti dengan ini nanti saya mau ngambilnya sampelnya apa. Ini kita bicara kuantitatif ya, masih kuantitatif ya, ya fokusnya. Karena kan ada kualitatif, ada kuantitatif ya. Ini saya masih bicara kuantitatif. Nah, dari situ pun nanti kemudian akan lebih lanjut ya berkembang menjadi saya mau ngambil sampelnya di mana. Nah, itu akan sangat terkait dengan tadi ya, terkait dengan empirical gap dan research gap kita. Misalnya data-data Anda menunjukkan, kalau saya tadi contohnya, financial statement fraud, yang paling banyak melakukan financial statement fraud itu menurut penelitian terdahulu atau menurut data tertentu itu di bidang manufaktur, misalnya gitu. Nah, sehingga yang akan saya teliti lebih lanjut di manufaktur nih, ya. Jadi benang merahnya tuh dapat, ya, dari mulai latar belakang, ya, kemudian di bab satunya perumusan masalah penelitiannya muncul, kemudian juga kita masukkan dengan kerangka pemikiran, ya, research frameworknya, lanjut sampai metodologi. Satu proposal, satu, dua, tiga itu relevan semua, gitu. Nah, itu untuk quantitative research, gitu ya. Nah, di sini mungkin satu-satu saya tanyakan aja ya, so far sudah seberapa jauh ya persiapannya, mungkin ada yang udah mulai riset ya, udah bikin matriksnya gitu ya, atau mungkin yang Bu saya belum baru mulai apa Bismillah aja Bu gitu. Ya nggak apa-apa, masing-masing kan punya punya apa tahapan masing-masing gitu. Coba tapi mungkin dari Mas Hendriko dulu boleh sedikit ini share apa yang hendak diteliti mungkin atau ada hal-hal yang mau ditanyakan silakan. Ya, terima kasih Bu Mas Alisa. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya Bu, wabarakatuh. perkenalkan Bu, saya Hendriko Bu. Konsentrasi saya di sektor publik Bu. Saya itu mau meneliti terkait pengendalian intern sih Bu di kantor sih Bu. Mm-mm. Kantornya di mana nih Mas Hendriko? Di Kementerian Kesehatan Bu. Kementerian Kesehatan. Iya. Saat ini masih dalam identifikasi identifikasi masalah sih Bu, lagi cari jurnal gitu Bu. Oke, Hmm. pengendalian internal ya. Iya Bu. Nanti rencananya akan kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif sih Bu rencana. Kuantitatif. Jadi nanti Kuantitatif. arahnya akan ke data primer ya, Iya, data iya primer. Bu. Baik, baik. Oke. Ya dielaborasi aja apa namanya? Kuantitatif itu memang eh, nanti kalau memang mau pada perusahaan tertentu ya sifatnya studi kasus ya. Ada Hmm, apa gitu ya. Tapi nanti pertimbangkan karena memang ini kalau kuantitatif itu pengolahan data itu butuh sampel ya yang hmm, cukup gitu ya. Misalnya ada 4 variabel yang Anda teliti gitu, kali sekian gitu ya, pertimbangkan itu apakah bisa mengambil sampel itu di kantor gitu ya. Nah, hmm. itu harus jadi pertimbangan juga gitu, karena kuantitatif itu memang kita butuh apa responden lebih banyak kalau Iya, dibanding kualitatif kan beda. Nah, pertimbangkan itu. baik Kalau Bu. memang fokus pada pengendalian, yaitu tadi pengendalian internal berarti ya apa empirical gap-nya fenomena yang ada gitu. Kemudian juga ya research-research terkait dengan itu mungkin di institusinya dicek lagi Hmm, fenomena yang menarik apa gitu yang membuat penelitian ini menarik untuk dilanjutkan gitu. iya Bu. Heeh. Terima Mulai kasih Bu. bikin matriks aja sih kalau saya juga sarankan Mas Hendriko matriks penelitian-penelitian terdahulu ya Baik Bu. terkait dengan Hmm, pengendalian internal paling tidak 5 tahun terakhir gitu ya hmm, untuk melihat sebenarnya ya teman-teman untuk melihat
kalau kita bicara pengendalian internal, ini akhir-akhir ini tuh topik apa sih yang banyak Hmm. dibahas gitu. Nah, tapi kita harus mengacu ke artikel-artikel yang memang terbit di jurnal-jurnal yang bagus ya. Hmm. Tuh, kalau di dalam negeri ya Sinta 2, Sinta 1 gitu ya. Kalau ke luar negeri Hmm. ya biasanya kita lihat yang misalnya Scopus ya Hmm. terindeks gitu. Jadi kita mengacu kepada penelitian yang baik gitu. Sudah Hmm. direview dengan baik karena penelitian itu kan kayak apa ya, satu kolam besar gitu ya. Hmm. Kalau kita nggak pinter-pinter cari penelitian terdahulunya, Ya. cari penelitian terdahulunya, lupa. Silakan, Mbak Munawar. Ya, gitu. Jadi kita mengacu kepada ini kepada penelitian yang kurang baik gitu. Jadi nanti posisi penelitian kita tuh jadi nggak jelas. Baik, Kan Bu. harusnya penelitian kita bisa memberikan kontribusi gitu ya, Hmm. kebaruan gitu. Nah, kalau Anda mengacunya pada penelitian yang baik gitu, nah kebaruan itu bisa Anda lihat nih posisinya Hmm. di mana gitu. Baik, Bu. Makasih, Bu. Ya, oke. Kemudian Mbak Fitri silakan. Makasih Bu untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya. Perkenalkan Bu, saya dengan Fitri. Ya. Untuk penelitian rencananya tuh kemarin saya mau tesis terapan Bu. Karena Hmm. memang saya melihat banyak gap di perusahaan saya yang bekerja sekarang itu yang memang masih banyak butuh di-upgrade. Cuma memang sepertinya saya ada rencana dan ada kemungkinan ganti judul Bu. Tadinya kan rencananya terkait terapan untuk ICOFR Bu. Cuma memang secara ICOFR, secara project itu harus selesai di tahun ini, jadi tidak memungkinkan saya untuk mengambil bidang tersebut. Jadi rencananya saya akan mengganti yang risk based audit. Di space outfit. Iya, Hmm. ini saya lihat memang secara risk based audit, khususnya dari internal audit sendiri, gap-nya itu memang di perusahaan saya belum ada dalam artian checklist ataupun SOP terkait implementasi teknisnya nanti di lapangan seperti itu sih Bu. Rencananya memang seperti itu. Makanya tadi ketika Ibu bicara harus mencari empirical gap ataupun research gap, ini yang mungkin nanti akan saya cari, tapi bisa jadi secara bidangnya akan berbeda. Karena kebetulan saya juga sudah mencari beberapa untuk research gap-nya. Nah, belum ada memang yang meneliti terkait risk based audit khususnya di bidang perusahaan pelayaran dan di BUMN seperti itu. Ada beberapa memang BUMN tapi hanya pertambangan dan perbankan itu sih. Oke. Mungkin bisa diarahkan Mbak Fitri Hmm. ke project based research ya. Hmm. Maksud saya kemarin saya nguji tuh ada Bapak Pak Toba ya, angkatan atas ya. Dia BPKP. Nah, Hmm. kebetulan beliau sama tuh bikin satu apa petunjuk teknis Hmm. dan hasilnya itu akhirnya memang sampai di SK-kan. Ya. Heeh. Nah, kalau memang belum ada gitu kan Hmm. bikin seperti itu malah kalau menurut saya. Ya. Cuma nanti dalam prosesnya nanti bisa lihat tuh tesisnya Pak Toba tuh karena memang kita masih jarang ya project base. Ya. Dan project base itu berbeda dengan kualitatif biasanya gitu. Karena hasil akhir dari apa project based research ini jelas ya. Nah, memang waktu itu ya ini sih paralel lah gitu penyusunannya gitu ya dengan apa dengan pada saat beliau melakukan riset ini. Dan kebetulan memang sudah apa tahun keberapa beliau mengaudit di sana gitu ya. Dan memang masalah itu selalu ada. Nah, jadi tujuan penelitiannya itu jelas. Gitu. Tadi masalah penelitiannya jelas dan hasilnya itu jelas. Hasilnya tuh udah sampai akhirnya waktu kemarin maju tesis itu ini ada bukti sudah di SK-kan gitu. Jadi sampai di SK kan Bu ya kalau sampai project base seperti itu. Sangat Minimal baik ya. ya. Oke. Maksudnya gitu karena di situ kan ada proses tuh apa FGD Ya. berapa kali gitu kan Ya. mengambil masukan dulu apa yang diperlukan kemudian sampai kemudian sebenarnya kalau Pak Toba itu karena memang beliau tugasnya di sana ya memang sambil ngerjain tugas gitu ya apa juga melakukan apa namanya
presentasi lagi, oh ini hasilnya seperti ini, diterima oleh kepala apa lembaganya dan Hmm. akhirnya di SK-kan gitu. Oke, siap, siap. Tapi kalau untuk research gap seperti ini berarti kalau kita mencari gapnya Bu ya, berarti selama secara judulnya itu sama, itu bisa kita jadikan acuan gitu Bu ya untuk mencari empirical gap atau research gapnya. Iya, jadi intinya kalau kita bicara project based research ada Mhm. kebutuhan di lapangan ya. Iya. Nah, kalau ada kebutuhan di lapangan, yaitu ada gap di situ. Oh, Artinya memang satu kebutuhan, misalnya juknis belum ada. Kenapa juknis harus ada? Karena dengan mhm. adanya juknis nanti akan meningkatkan, misalnya gitu ya, performa kinerja di bagian ini. Oke, izin Bu untuk pembuktian misalkan gap di lapangan itu dengan apa Bu ya? Maksudnya kan istilahnya apakah butuh ada statement dari misalkan kepala head of internal auditnya misalkan ketika memang saya berkeinginan untuk membuatkan juknis misalkan terkait risk based auditnya seperti itu atau Bisa seperti itu, bisa gitu ya. Kemudian juga eh, apa namanya data-data ya, data-data kalau kemarin itu ya kalau mengacu kepada Pak Toba itu data itu. yang menunjukkan misalnya institusi ini sudah berapa tahun itu nggak pernah naik gitu performanya karena Oke, dia institusi pemerintah ya. Jadi ya KPI-nya kan jelas gitu ya. kesehatannya kayak dinilai Nah, ya. jadi mungkin based on KPI yang ada gitu Oke. ya. Ini berapa tahun nggak naik-naik nih di bidang tertentu ini. Hmm, Jadi persisnya kan Mbak Fitri ini yang tahu nih, gitu ya kira-kira siap. apa. Boleh juga istilahnya itu seperti pra-research, ya pra-research. Jadi Anda melakukan apa interview gitu kan Hmm, di bidang itu sebagai juga bagian dari apa identifikasi kebutuhan, identifikasi masalah gitu kan. Yang penting itu kan sebenarnya kita keluar problemnya itu apa sih gitu. Yang mau kita solve itu apa. Jadi itu inti dari penelitian. siap Bu. Heeh, Oke Bu. salahnya jelas. Ya. Tuh, nanti bisa lihat tuh contohnya formatnya seperti apa. Jadi dari awal nanti Mbak Fitri udah ngerti nih apa yang harus disiapkan, misalnya berapa kali. Karena itu ada tahapannya, ya tahapannya mulai dari mana. Jadi ya, terus FGD-nya harus berapa kali, misalnya gitu. Dan selama FGD harus kita foto-foto, karena itu bagian dari Evidence ya. report, Ya. bagian Ya, dari siap. apa karya ilmiahnya. Siap, Bu. Heeh. Oke, Terima kasih Bu. iya sama-sama. Iya, Mas Billy silakan. Saya lihatnya yang ada di ini ya, jadi tidak berdasarkan alfabet yang ada di layar saya. Silakan. Siang Bu, Ya, ya, Mas. perkenalkan saya Gili Bu. Ya, Sebelumnya saya kan sudah ke Dospin kedua ya Bu ya. ke dos. Dospin pembimbing yang kedua ke Pak Oh, Jakaria kemarin. Pak Adam Itu Zakaria. Oke, ya benar. Kemarin saya ngambil apa berdiskusi sama beliau itu ada dua topik ya Bu ya. Pertama tentang pengendalian in- pengendalian kredit macet gitu ya di koperasi. Jadi kan saya ngambilnya objeknya yang gampang-gampang aja gitu ya, yang sesuai dengan saya. Nah, beliau itu yang di pengadilan kredit macet itu menyampaikan untuk melakukan wawancara ke koperasi-koperasi yang yang apa yang sama dengan yang ingin saya teliti gitu, Bu. Nah, untuk yang kedua, saya ingin mengambil tentang apa Pak Jakaria kemarin menyarankan untuk membuat aplikasi untuk meminimalisir selisih stok gitu, Bu. Jadi kan saya ingin ngambil objeknya di tempat saya bekerja yang kedua ini. Jadi di selisih stoknya itu sering terjadi di toko tempat saya bekerja gitu, Bu. mm-mm. Eh, jadi untuk yang selisih stok ini kemarin saya ingin memakai yang pendekatannya kuantitatif. Nah, sedangkan untuk yang wawancara itu, yang koperasi itu eh, dengan pendekatan kualitatif beda aja gitu, Bu. Kalau dari beliau sih seperti itu. Tapi untuk research gap-nya kan tadi kan Ibu sudah salah, apa, sampaikan. Saya juga belum mencari research gap-nya gitu juga, Bu, Oke. yang Mas kontrak ya. Billy di institusinya apa ya?
Oh, saya ini sih Bu, apa? Swasta di PT Distributor Hidrolik, Bu. Oke. Eh, Berarti yang satu tadi apa ya? Inventory, terkait dengan inventory, yang itu kan relevan Iya, juga dengan pengendalian internal ya. Maksudnya iya. alur inventory-nya gitu ya. Pengendalian internal pada inventory-nya. Jadi sebenarnya lebih spesifik ke topiknya ke penilaian internal nih. Spesifik Iya, ke dua-duanya sih, Bu. inventory. Iya. Ya, ya pengenalan internal sama inventory sih jatuhnya, ya benar fungsi stok Iya, gitu. iya akan ke sana juga ya. Tapi maksud saya gini, apa itu kembali ke peneliti ya, yang paling paling apa namanya istilahnya kita pertimbangkan masalah data juga ya, yang paling paling visible itu apa? Karena tesis yang baik adalah tesis yang selesai gitu ya. Dan kita Ya, pengennya kan segera selesai. Ya intinya kan begitu. Kadang-kadang memang ada satu apa, idealisme peneliti pengen ini pengen itu gitu. Kadang-kadang hmm. merealisasinya juga kita masih butuh butuh diskusi, butuh apa baca lagi gitu ya, butuh research bahkan pra research untuk benar-benar menentukan data itu menulis apa. Kalau saya sih ya kalau tadi misalnya dari hasil diskusi dari Pak Adam memang ada ketertarikan untuk membuat satu sistem gitu ya, berarti kan bisa menjadi project base ya. Ya, Hasilnya jelas gitu, hasilnya jelas terkait dengan apa namanya stok tadi gitu ya, masalah iya, benar. pengendalian pada stok itu gitu. Cuma kita kan belum bicara bicara mendalam ya secara umum nih gitu. Nah, itu ya project base kualitatif. Nah, kalau kalau memang yang kuantitatif itu kan beda lagi kalau kuantitatif ya. Metodenya beda lagi, harus jelas gitu. Kalau kuantitatif itu kemudian kita akan bicara variabel independen dan dependen Hmm. gitu ya. Artinya kalau memang variabel apa topik Anda adalah pengendalian internal, ya harus dilihat penelitian-penelitian terdahulu yang memang kira-kira akan bisa jadi inspirasi Anda gitu untuk melakukan penelitian lebih lanjut secara kuantitatif pada pengendalian internal gitu. Jadi ini monggo yang mana ya yang paling visible untuk dilakukan gitu. Makanya tadi juga apa pesan saya juga ke Mas Hendriko gitu kan kalau memang mau kuantitatif ya pertimbangkan tadi kalau pada satu institusi apakah memang cukup gitu ya sampelnya ya enggak apakah kemudian nanti datanya konteksnya adalah primer atau sekunder misalnya tapi kalau misalnya pengendalian internal sih mostly nanti ujung-ujungnya akan data primer sih menurut saya. Hmm. Coba mungkin digali lagi aja ya Mas Billy biar Hmm. lebih fokus lagi kita pada satu hal yang memang kira-kira bisa jadi apa bisa dipersu lebih lanjut. Basically sih itu. Nanti untuk ACC judul itu nanti lewat apa DP1 dulu ya. DP2 mah nanti belakangan. Oh Ini iya, Bu. akan fokus pada metodologi kalau DP2 ya dan pengolahan data. Oh, Tapi paham. untuk ACC judul nanti bicarakan dengan saya. Nggak apa-apa, Siap. tapi dengan siapa aja diskusi, pendalaman, nggak masalah gitu. Nanti jadi biar tambah materi pada saat kita bisa diskusi lebih lanjut. DNA sama kalau memang jadi apa sih namanya Oke, UPS ada datang lagi Mas siang Billy ini yang mau bareng didiskusikan? sama cukup sih Bu. Saya sudah cukup ngerti gitu. Kan Oke. belum ada. Nanti Pokoknya kalau saya meneliti itu masalahnya harus jelas gitu. Kalau iya mau ya. Nanti dicarikan saya lebih solusinya, galau lagi. carikan solusinya. Nah, bisa berupa apa namanya satu solusi ya kita bikin dalam konteks project based research. Ya, Ya paham. hasil hasil outputnya tuh jelas gitu. Oke. Ya, terima kasih Bu, Mas Ya, Yulisa. ya, sama-sama. Ah, baik, Kak. Siap. Oke. Mbak Cynthia silakan. Assalamualaikum Ibu.
Waalaikumsalam, silakan. Ibu Punten. Jadi sebelumnya saya tuh sudah ada bimbingan dengan pembimbing dua. Jadi udah bahas topik juga sama pembimbing dua. Pembimbing duanya tuh Ibu Eti kemarin. Mm-mm. Mm-mm. Terus kemarin ngobrol sama Bu Eti juga. Kemarin tuh topik yang aku ajuin ke Bu Eti tuh tentang perancangan model analisis harga Ibu. Perancangan perancangan Iya, model analisis harga. analisis harga pengadaan di Oke. pengadaan. Mm-mm. Jadi nanti Gitu. research base juga ini, Tadinya project kan base mau juga. tadinya rencananya mau project base, tapi Mm. setelah diskusi sama atasan di perusahaan, itu tuh karena apa ya timeline-nya tuh di 2030, jadi takutnya nggak kekejar gitu, jadi nggak disarankan untuk project base gitu Bu, Tidak disarankan. tidak disarankan di atas Oke. oleh atasan. Jadi kemarin juga diskusi sama Bu Eti, iya sih kalau gitu jangan project base aja, kalau mau project yang project yang memang sedang dilakukan saat ini, tapi jangan masuk ke project base gitu. Jadinya apa? Jadinya rencananya mau mau merancang model analisis harganya aja Ibu. Kan tadinya mau sampai implementasinya ya, tapi kemarin nggak disarankan juga. Oke. Kalau mau bikin model berarti kuantitatif Mhm. nih. Iya, kuantitatif. Oke. Ya, boleh aja analisis harga, tapi mungkin sudah ada penelitian terdahulu Gimana Ibu? yang jadi inspirasi. Penelitian terdahulu terkait dengan perancangan model analisis harga ini apa udah dapat penelitian Oh terdahulu? iya, untuk penelitian terdahulunya tuh baru dapat yang ini Bu, yang model bisnis sih, lebih ke perancangan model bisnis. Jadi untuk analisis harganya belum nemu juga sih Bu, baru di buku aja. Oke. Ya, nanti dipertimbangkan aja karena ini kan modelnya apa namanya metodenya kuantitatif ya. Model sih bisa Iya, kita bikin model penelitian gitu ya, modelnya akan seperti apa. eh, apa pertimbangkan nanti karena ini adalah eh, studi pada satu perusahaan ya terkait dengan responden-responden Anda apakah memungkinkan itu juga dipertimbangkan kalau emang ke kuantitatif gitu ya. Gitu. Oke aja sih kalau menurut saya ya, pendalaman ini aja dulu. Jadi nanti pada saat ketemu itu sudah punya apa eh, inspirasi gitu ya, model-model apa dari penelitian-penelitian terdahulu ya yang akan mm-mm. jadi acuan. Cuma kita akan membuat sesuatu yang berbeda gitu ya. Nah Sebenarnya iya, kalau kebaruan penelitian itu ada satu variabel aja yang muncul di situ gitu ya, atau misalnya ada satu pengukuran yang berbeda itu udah kebaruan. Jadi penelitian terdahulu sangat bisa jadi inspirasi ya. Nanti yang kita bisa apa namanya buat sebagai kebaruannya nanti dicari aja apa bedanya. Mungkin juga industri yang berbeda kan bisa menghasilkan model yang berbeda juga. Oke, nah mungkin diperdalam dulu penelitian-penelitian terdahulunya ya. ya. Heeh. Kemarin juga PR dari Bu Eti itu sih Ibu, karena kan belum ada penelitian terdahulu sama referensi lainnya gitu ya. Terus kemarin juga PR dari Bu Eti, kalau misalnya memang sudah ada penelitian terdahulu, lalu nanti sudah konsultasi dengan Bu Marcelisa, nanti bisa langsung ajuin proposal ke Bu Eti aja gitu, Ya, sama ke Ibu Marcelisa. iya, silakan, silakan. Pokoknya yang pasti itu peneliti firm dulu gitu ya. Jadi nanti pada saat kita diskusi itu untuk apa namanya mengkonfirmasi gitu ya beberapa hal ya untuk menentukan apa ini memang bisa jalan, bisa lanjut atau kita perlu satu istilahnya itu revisi sedikit sana sini gitu kan jadi jelas sekali ketemu tuh bisa langsung dapet gitu kalau Anda sendiri tuh udah siap dengan materinya gitu ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan Mbak Cynthia? Dari saya cukup Ibu. Oke. Oke. Ya, selanjutnya silakan Mbak Ayu.
Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, Ibu izin. Mm-mm. Jadi saya sudah bikin matriks gitu Bu untuk Mm. research untuk penelitian sebelumnya. Jadi tuh topik yang saya angkat ini dia berangkat dari rasa penasaran saya sendiri sih Bu. Karena kan Mm-mm. akhir-akhir ini media tuh sering ada berita-berita negatif tentang perusahaan, apa itu korupsi atau apa ya, entah apa sih namanya, board directornya tuh uh, apa kena kasus apa misalnya perselingkuhan atau segala macam. Jadi saya penasaran apakah negatif media exposure itu akan mempengaruhi terhadap nilai saham atau nilai perusahaan dan juga um, opini auditornya begitu Bu. Dengan memoderasi good corporate governance gitu. Apakah dengan tata kelola yang baik, apakah dengan media maaf Bu, apakah dengan negatif media exposure akan mempengaruhi si nilai perusahaan tapi tata kelolanya tuh baik. Apakah akan ada pengaruhnya atau tidak begitu sih Bu. Ya, moderasinya berarti nanti dari corporate governance gitu. UCG. Oke. Iya Bu. Bisa aja sih. Kalau dari penelitian, Artinya maksud saya topik penelitian Anda kan sebenarnya fokusnya mau lihat nilai perusahaan yang dipengaruhi oleh ini ya, negatif media exposure tadi kan. Gitu maksudnya ya. iya Bu. Nah, nanti Ya, mungkin dilihat lagi penelitian-penelitian terdahulu, boleh nanti share aja matriksnya seperti apa gitu ya. Jadi untuk selanjutnya mungkin saya akan buka setiap minggu dan setiap saya buka itu mungkin paling tidak dua, ini aja ya, dua atau tiga ya. baik Bu. Maksimal tiga, dua itu udah udah cukup. Jadi saya bisa ini bisa fokus gitu, membahas gitu. Nah, jadi bisa presentasi ya ini seperti apa, matriksnya seperti apa nanti bisa kirim ke saya juga Iya Bu. gitu ya. Eh, jadi nanti kita bahas karena ada beberapa hal yang akan ya itu saya konfirmasi ya maksudnya nanti kamu ngukurnya gimana operasionalisasinya gitu kan. Iya Frameworknya Bu. seperti apa, good corporate governance yang mau diambil itu apa nih, gitu ya, proksinya, gitu kan, itu hal-hal yang harus kita apa konfirmasi lebih lanjut terkait dengan ini ya, gitu. Kemudian nanti mau Baik Bu. ngambilnya apa sampel penelitiannya, purpose samplingnya di mana nih, gitu kan. Nah, coba disiapkan karena Iya Bu. dari matriks itu kan nanti kelihatan. Juga nanti disiapkan juga nih apa empirical gap-nya tadi ya. Jadi fenomena-fenomena dikumpulin aja ya, dinarasikan boleh karena itu akan masuk ke dalam research background, pendahuluan. Jadi kuat lah. Iya Bu. Oke, ini kan kita baru pertama ya, jadi saya dapat gambaran, mungkin juga ada arahan aja awal dari saya. Nah, nanti monggo langsung masing-masing itu nyusun aja ya nyusun ya materi-materinya, bikin matriksnya, cari penelitian terdahulunya, gitu ya. Sehingga kita dapat satu kerangka gitu. Ini saya mau nulis ini nih, Bu. Ya enggak? Dan kita bisa diskusikan lebih lanjut. Karena yang nyari bahan Iya kan baik Anda Bu. ya. Jadi saya akan sambil lihat, oh, oke, ini bisa nggak ya, gitu ya. Saya ngasih masukan. Oh, mungkin, oh ini masih kurang nih, gitu. Cari lagi. Gitu. Mudah-mudahan sih kalau udah pada siap dari awal, ya tinggal ACC, ya lanjut bab satu ini ya, gitu tulis gitu. Harapan saya sih seperti itu. Jadi kita nggak terlalu lama tektokan gitu ya. Kalau karena memang Iya Bu. yang harus aktif kan peneliti gitu ya. Yang lain juga ini untuk yang Bayu lagi ada lagi yang mau ditanyakan? Baik Bu. Terima kasih. Udah cukup? Sudah cukup itu aja sih Bu. Ah, Sebenarnya tuh cuman sebenarnya kan itu emang berangkat dari rasa penasaran saya apakah dengan judul seperti itu sudah cukup untuk diangkat jadi sebuah tesis gitu Bu. Maksudnya apakah penelitian itu terlalu sederhana atau bagaimana? Sedangkan saya sudah mencari dari penelitian sebelumnya itu memang untuk media exposure tersendiri saya belum menemukan atau mungkin jarang yang dia tuh mempengaruhi nilai perusahaan atau opini audit rata-rata itu lebih ke seperti disclosure
laporan keuangan eh, atau CSR atau sustainability report begitu Bu. Ya. Eh, Sebenarnya yang Jadi Anda apakah cek, yang jadi Anda apakah itu akan, sudah cukup? ya, yang akan Anda teliti ini kan adalah firm value ya, berarti kan. Kalau sekarang itu memang mostly firm value yang banyak dibahas itu biasanya ESG gitu, sustainability terkait dengan environmental, social, and governance. Ya enggak? Itu kan kalau lihat tuh penelitian terdahulu yang sekarang lagi hits banget itu yaitu ESG terhadap firm value. eh, Dugaan saya terkait dengan media apa bad media exposure ini udah ada juga sih. Mungkin tidak di Indonesia atau belum banyak di Indonesia gitu ya, tapi di luar negeri. Artinya jika ini sifatnya adalah replikasi dari penelitian di luar negeri ya, di Indonesia bisa juga kita anggap kebaruan. Kebaruannya di sini ya apa state of art, state of the art-nya adalah ya ini belum pernah dilakukan misalnya di Indonesia. Memang banyak di luar negeri yang notabene apa namanya marketnya tuh sangat efisien. Jadi ada informasi pengaruh banget nih ke saham, pengaruh banget ke firm value gitu kan. Di Indonesia kan nggak seperti itu ya. Di Indonesia tuh apa istilahnya tuh koruptor aja masih bisa diangkat jadi masih di masih terpandang gitu loh, masih terpandang gitu. Jadi ya agak susah gitu. Jadi tapi coba, makanya kita butuh penelitian terdahulu. Nah, dari penelitian terdahulu itu kita Iya, bisa lihat kira-kira nanti pengembangannya seperti apa, pengembangannya baik. gitu untuk membuat ini menjadi satu penelitian yang memang apa berkontribusi kan intinya begitu. Penelitian boleh sederhana, tapi kalau kontribusinya besar karena memang belum pernah dibahas, ya. Dan salah satu penelitian apa syarat penelitian itu kan dia bisa direplikasikan oleh siapapun gitu. Karena ini kita bicara kuantitatif ya. Blue ya, konsep blue itu kan salah satunya itu apa namanya penelitian kuantitatif itu juga memang harus eh, apa applicable gitu. Jadi jangan dibikin simple jadi dibikin sulit gitu. Kalau memang bisa simple gitu. Tapi kontribusinya besar. Nah, itu jauh lebih baik daripada yang kelihatannya ribet tapi nggak bisa diapa-apain gitu. Kontribusinya juga nggak jelas gitu ya. Baik. Gitu kalau saya. Terima kasih Bu. Ya, baik. Ya. Eh, Tinggal ini ya, Mas Ari ya, yang belum ya. Silakan Mas Ari. Apakah sedang tidak bisa bicara atau gimana, Mas Ari? Oh, bisa. Ya, Oh, bisa. oh, Kirain ya, lagi. ya, maaf ya Ibu, saya lagi di kelas. Ya, mungkin Oh, untuk lagi di saya sendiri belum. kelas. Iya, Ya, kalau eh, nggak bisa bicara nggak apa-apa, nanti bisa lain kali ya. Dari ya, tadi kan udah mendengarkan gimana gimana. ya. Untuk saya juga belum mempersiapkan itu, jadi mungkin di pertemuan selanjutnya setelah saya Oh iya, mempersiapkan materi. baik. Nanti kita ini aja berarti ya komunikasi di grup ya Mas Ari Ya, ya. Ibu. Nanti dan teman-teman yang lain. Nanti berarti ini hari Rabu ya. Biasanya mahasiswa S1 itu karena saya banyak ya mahasiswa S1 saya bikin 2 hari dalam apa dalam seminggu gitu. Mereka Selasa Kamis. Mungkin untuk mahasiswa S2 kita pilih hari Rabu gitu ya. Setiap hari Rabu nanti boleh 2 orang gitu ya. Nanti bikin list gitu. Kalau misalnya saya berhalangan nanti mungkin kita bisa cari waktu lain atau gimana. Jadi monggo diatur ya lebih cepat lebih baik gitu ya. Yang pasti sih kalau menurut saya fiksasi dulu mau nulis apa. Nah, selanjutnya kan masing-masing ya bisa fokus menyusun bab 1, bab 2, bab 3-nya. Gitu. Jadi bab 1-nya dulu deh dipertajam gitu. Nah, sebelum bab 1 dipertajam, fiksasi dulu nih topik dan judulnya gitu ya. Oke. Untuk waktu mungkin tidak bisa setiap apa mungkin setiap minggu nanti sambil kita tetap komunikasi mungkin akan berubah-berubah waktunya gitu ya. Kalau bisa sih
ya sekitar jam 10 gini lah, 10.30 gitu ya, untuk 2 orang boleh gitu. Tulis nama nanti di grupnya. Kita buka sesi tanggal berapa gitu ya. 2 orang nanti tulis. Seperti itu. Oke, sementara bisa online lah kita. Yang penting jalan dulu. Ya, ada saatnya nanti harus offline. Biar nanti tektokan revisinya lebih enak. Ya. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada. Mau nanya Bu, Ya, berarti silakan. untuk sekarang ini kita by Zoom seperti ini dulu gitu ya Iya, bisa untuk sih aja dulu judulnya, materi-materi bisa kirim ke WA saya langsung, Japri gitu ya, oh karena kan oh materinya Japri ya. masing-masing ya. Tapi maksud saya sekarang fokus dulu untuk nyusun kalau apa namanya seperti ringkasan lah, ringkasan dulu gitu ya, apa yang akan diteliti, terus siapkan matriks penelitian terdahulunya gitu ya. Nah, di ringkasan itu jangan lupa tadi yang saya bilang apa research gap yang mau diangkat tuh apa gitu ya, empirical gapnya apa kalau memang relevan dalam konteks empirical gap ya, kecuali kalau yang kualitatif kan mungkin fokus ya project base itu kan beda ya gitu ya. Ada masalah di lapangan gitu seperti apa, nah bikin ringkasan aja dulu singkat kita untuk menentukan apakah ini bisa kita persu lebih lanjut. Nah, siapkan juga misalnya kalau kuantitatif, nih pengukurannya akan seperti apa. Jadi matriks itu dibaca gitu ya, dibikin dan dibaca gitu. Jadi kita jelas nanti, oh ini pengukurannya akan seperti apa. Siapin dulu itu, nah baru nanti kita diskusi. Bu mau nanya Bu, itu Ya, disiapkannya itu kita kirim pribadi ke WA Ibu, apa nanti di Zoom ini by omongan gitu? iya. Untuk yang harus saya baca, ringkasan kirim dulu ya, biar Oh saya baca. oh iya. Jadi saya bisa baca dulu, biar nanti kita langsung diskusi. Ya nggak? Kalau enggak kan nanti lama, Oh saya baru mau baca gitu. iya. Ya enggak? Berarti Kalau yang ah, mm-mm, ringkasan berarti lah paling enggak. mau ringkasan topik masalahnya itu berarti kita kirimkan ke Ibu dulu gitu ya. Mm-mm. Nanti Untuk ditulis. yang Oh iya. akan konsultasi di tanggal tertentu itu. Oke? Oh iya. Mm. Iya, paham. Jadi materi konsultasinya kirim dulu aja, biar saya bisa baca. Jauh. Mm-mm. Oh, Oke, dari saya sih udah sih Bu. baik, baik. Ada lagi yang lain sebelum kita tutup? Izin tanya tadi, yang matriks itu gimana tadi? Soalnya putus-putus suara. Oh ya, matriks penelitian terdahulu sih maksudnya, kayak tabel Oh, gitu ya, tabel iya. gitu ya, matriks penelitian terdahulu. Yang Oh, pernah membahas ini, dia membahasnya apa, hasilnya apa, gitu ya. oh ya. Bisa juga dituliskan tahun, karena kita kan 5 tahun terakhir ya. Kemudian terbitnya di mana, biar kita tahu ini bagus apa enggak, gitu ya. Jadi itu bisa jadi panduan eh, apa masing-masing juga. Oke. Bisa juga dibantu dengan apa untuk penelitian kuantitatif gitu kan, cost viewer gitu juga untuk melihat kumpulin dulu ya penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Chat GPT gitu bisa bantu Anda untuk gimana cara pengembangan gitu ya, cara pengembangan misalnya saya punya topik, kira-kira topik yang menarik itu apa sih gitu. Itu kan bisa bantu kita, alat bantu kan itu, dia nggak akan bikin penelitian untuk kita enggak, tapi akan membantu kita mencari misalnya current issues terkait dengan misalnya gitu ya, from value itu apa sih gitu. Nah, dari situ kan, atau misalnya tadi Mbak Ayu gitu kan terkait dengan bad media exposure yang bisa digali terkait dengan from value itu apa sih gitu. Nggak masalah ya, itu alat bantu. Jadi kita kayak ada teman diskusi gitu ya, ya nggak gitu. Cuma kan ini bukan untuk ya bukan untuk menggantikan kita melakukan penelitian gitu, tapi jadi alat bantu kita dalam
melakukan penelitian karena eh, hati-hati yang di situ. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan dulu di sini ya. Terima kasih hadirannya semuanya. Salam kenal ya bagi yang pertama kali ketemu. Ada yang sudah pernah ketemu. Ya ini kali kedua kita bertemu berarti ya. Berarti yang ketiganya saya harapkan benar-benar nanti udah punya satu ringkasan ya yang baik gitu ya beserta dengan penelitian-penelitian terdahulu yang bisa jadi bahan atau materi kita diskusi lebih lanjut untuk fiksasi judulnya masing-masing. Oke, semangat semuanya ya. Terima kasih. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu. Terima Terima kasih kasih Ibu. Bu untuk Terima kasih waktunya. banyak Makasih ya, Bu. Ibu. Semuanya. Saya Liv ya. Iya, Ibu. Ya, Bu.